Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Farhan Alhamdi, salah satu mahasiswa STEM Bongaya angkatan tahun 2023. Oke kawan-kawan, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis keuangan pada PT Astra Agro Lestari Tbk, ditinjau dari profitabilitas dan likuiditas. Oke kawan-kawan, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Pertama ada kajian literatur, analisis laporan keuangan. Menurut Munawir, analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan atau biasa disebut dengan tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan, teman-teman. Dan yang kedua ada rasio profitabilitas. Menurut Brigham dan Houston, rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang memperlihatkan gabungan berbagai efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang pada hasil operasi. Jadi, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan aktiva maupun laba dan modal sendiri. Yang pertama ada gross profit margin. Margin atau biasa disebut margin laba kotor merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus gross profit margin sama dengan laba kotor per penjualan bersih dikali 100%, teman-teman. Yang kedua ada net profit margin, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Rumusnya yaitu ada net profit margin laba sama dengan laba setelah pajak per penjualan bersih dikali 100%, teman-teman. Dan yang ketiga ada earning power of total investment, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Rumus rasio ini dapat dihitung dengan ROA sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per total aktiva dikali 100%. Yang keempat ada rate of return for the owner, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan pemegang saham. Rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per modal sendiri dikali 100%, teman-teman. Yang kelima ada operation income ratio atau operation profit margin, laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus operation income ratio sama dengan penjualan neto HPP atau garis tanda kurang biaya ADM penjualan umum per penjualan neto dikali 100%. Dan yang keenam ada operation ratio, biaya operasi per rupiah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus operation ratio sama dengan HPP ditambah biaya ADM penjualan umum per penjualan neto dikali 100%. Yang ketujuh ada net earning power ratio, kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus ROI sama dengan laba neto setelah pajak per total aktiva dikali 100%. Dan yang ketiga ada rasio likuiditas. Menurut Handono Mardianto, pengertian likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk dapat melunasi kewajiban atau disebut hutang
jangka pendek itu tepat pada waktunya, termasuk juga melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Oke teman, next lanjut. Di sini ada rasio lancar atau current ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio cepat, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid. Rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan per hitung lancar dikali 100%. Yang ketiga teman-teman, ada rasio kas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas yang tersedia. Rumusnya yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah efek per hutang lancar dikali 100%. Dan selanjutnya ada kinerja keuangan. Menurut Fahmi, kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat sebagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Dan yang terakhir ada hipotesis. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan. Dan yang kedua, yang terakhir, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.